Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan contoh silabus kurikulum 2013, RPP kurikulum 2013, ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maria G. Halake dengan NPM 33230055, Prodi Pendidikan Biologi. Yang pertama itu contoh silabus di kurikulum 2013. Di sini silabus yang saya ambil itu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Yang bagian A itu kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi antara atas berbagai permasalahan dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Yang ketiga itu memahami pengetahuan, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan. Yang keempat itu mengelola, menalar, dan menyaji dalam tanah konkret dan tanah abstrak terkait dengan pengembangan diri. Yang berikut itu bagian B, kompetensi dasar. 3.1 itu memahami struktur dan kaidah teks anekdot, eksposisi, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi baik melalui lisan maupun tulisan. Yang 4.1 itu menginterpretasikan makna teks anekdot, eksposisi, laporan observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang berikut bagian C, materi pembelajaran. Yang pertama itu teks anekdot, yang kedua teks eksposisi, yang ketiga teks laporan hasil observasi, yang keempat teks prosedur kompleks, yang kelima itu teks negosiasi. Bagian D itu kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu mengidentifikasi struktur dan kaidah, yang kedua itu menganalisis isi struktur dan kaidah, yang ketiga itu memproduksi. Bagian E itu penilaian. Yang pertama tes tulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga penugasan. Bagian F itu alokasi waktu 24 jam pelajaran. Kurikulum 2013, silabus ini mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan penilaian yang harus dilaksanakan. Yang berikut soal nomor 2, contoh RPP di kurikulum 2013. Di sini yang saya ambil itu yang pertama sekolah SMA Negeri 1, pembelajarannya Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1, anekdot alokasi waktu itu 2 kali 45 menit. Bagian A itu kompetensi inti. Yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Ketiga itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Yang keempat itu mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang bagian B itu kompetensi dasar. 3.1 itu memahami struktur dan kaidah teks. Yang 4.1 menginterpretasi makna teks.
Berikut indikator kompetensi. 3.1.1 itu mengidentifikasi struktur teks, 3.1.2 menganalisis kaidah kebahasan teks, 4.1.1 menafsirkan makna teks, 4.1.2 memproduksi teks lisan. Yang C itu materi pembelajaran. Yang pertama itu pengertian teks, yang kedua itu struktur teks atau abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang ketiga itu kaidah kebahasan teks. Kegiatan pembelajarannya itu pendahuluan 10 menit. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Guru mengecek kehadiran siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti itu 70 menit. Siswa mengamati contoh teks yang disajikan guru. Siswa mengidentifikasi struktur teks. Siswa menganalisis kaidah kebahasan teks. Siswa menafsirkan makna teks. Siswa memproduksi teks secara lisan. Bagian penutup itu 10 menit. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. Guru memberikan umpan balik dan refleksi. Guru menutup pelajaran dengan salam. Yang bagian terakhir itu penilaian. Penilaian yang di sini itu penilaian sikap, itu observasi selama pembelajaran. Soal yang ketiga itu contoh ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Jawab itu sekolah SMA Negeri 1 pelajaran biologi kelas 10 semester 1, temanya itu sistem pencernaan. Ini sudah masuk pada biologi ya. Jadi alokasi waktunya itu 4 kali 45 menit. Yang bagian A itu kompetensi dasar. 3.5 menganalisis struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia dan tumbuhannya dengan kesehatan. 4.5 itu menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada sistem pencernaan yang menyebabkan gangguan kesehatan melalui berbagai media presentasi. Bagian B itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua itu siswa dapat menganalisis proses pencernaan makanan pada manusia. Yang ketiga itu siswa dapat menjelaskan kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang keempat itu siswa dapat menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada sistem pencernaan melalui presentasi. Yang bagian C itu aktivitas terpadu pembelajaran. Yang pertama itu mengamati video atau gambar tentang sistem pencernaan manusia minimal 10 menit. Yang kedua itu diskusi kelompok untuk mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ sistem pencernaan itu 20 menit. Yang ketiga, praktikum sederhana untuk menganalisis proses pencernaan makanan itu minimal 40 menit. Yang keempat itu studi khusus. Itu menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan itu minimal 30 menit. Yang kelima, presentasi hasil analisis kelainan sistem pencernaan itu minimal 30 menit. Yang keenam, refleksi dan ucapan balik itu 10 menit. Bagian D itu penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan itu tes tertulis. Yang kedua penilaian keterampilan itu penilaian praktikum dan penilaian presentasi. Yang berikut itu penilaian sikap itu observasi selama pembelajaran. Di sini bagian yang E atau bagian terakhir sumber belajar. Yang pertama itu buku teks biologi kelas 10, yang kedua video atau gambar sistem pencernaan manusia, yang ketiga itu alat dan bahan praktikum sederhana. Yang berikut itu perbandingan antara silabus kurikulum 2013, RPP kurikulum 2013, ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Bersamaan, yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Ketiganya bertujuan untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua itu pendekatan pembelajaran. Ketiganya menggunakan pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu komponen utama. Ketiganya memuat komponen utama dalam perencanaan pembelajaran seperti identitas, kompetensi, materi, kegiatan, dan penilaian.
yang berikut perbedaan. Yang pertama, struktur dan format. A itu silabus kurikulum 2013 memiliki struktur yang lebih baku dan terperinci. B. RPP kurikulum 2013 memiliki format yang lebih terstruktur dan terpusat pada guru. C. ATP kurikulum Merdeka memiliki format yang lebih fleksibel dan terintegrasi. Yang kedua, kedalaman dan cakupan. A. Silabus kurikulum 2013 bersifat umum dan mencakup garis besar pembelajaran. B. RPP kurikulum 2013 lebih rinci dan spesifik untuk satu pertemuan pembelajaran. C. ATP kurikulum Merdeka lebih komprehensif dan mencakup berbagai aktivitas terpadu. Yang ketiga, fokus pembelajaran. A. Silabus kurikulum 2013 lebih berfokus pada pencapaian kompetensi. B. Itu kurikulum 2013 lebih berfokus pada kegiatan pembelajaran yang terpusat pada guru. C. ATP kurikulum Merdeka lebih berfokus pada aktivitas terpadu yang terpusat pada siswa. 4. Penilaian. A. Silabus kurikulum 2013 mencakup penilaian hasil belajar secara umum. B. RPP kurikulum 2013 lebih menekankan pada penilaian hasil belajar. C. ATP kurikulum Merdeka mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap terintegrasi. Yang kelima itu sumber belajar. A. Silabus kurikulum 2013 mencantumkan sumber belajar secara umum. B. RPP kurikulum 2013 cenderung menggunakan sumber belajar yang lebih konvensional. C. Itu ATP kurikulum Merdeka menggunakan sumber belajar yang lebih beragam, termasuk penggunaan teknologi digital. Secara garis besar, silabus kurikulum 2013 bersifat umum dan berfokus pada pencapaian kompetensi. RPP kurikulum 2013 lebih terstruktur dan terpusat pada guru, sedangkan ATP kurikulum Merdeka lebih fleksibel, terintegrasi, dan berpusat pada siswa. Namun, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan.